Minggu Persekutuan Teruna tanggal 1 November 2020. Sebelum kita beribadah, kakak ingatkan sekali lagi untuk disiapkan Alkitabnya, kidung jemaat, kidung muda-mudinya, dan persembahannya ya adik-adik. Sebelum kita mulai beribadah, kita akan sama-sama bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa. Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanku sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama bernyanyi lagu pembukaan dari Kidung Muda-Mudi nomor 78, Aku Bersuka Cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita berdiri, mari kita berdiri ke rumah Tuhan memujinya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Kau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing dalam ibadah online Persekutuan Teruna. Ya Bapa, kiranya dimanapun kami berada, kami dapat menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat fokus dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya dalam ibadah ini kami dapat memuji nama-Mu, kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan kiranya semua itu hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 125, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Mazmur 125, ayat yang pertama sampai yang kelima. Adik-adik, yang ayat ganjil akan dibacakan oleh Kak Mariska dan Kak Jessica, dan ayatnya yang genap, adik-adik di rumah yang membaca ya. Dimulai dari Kak Jessica dan Kak Mariska. 1, 2, 3. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengingatkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan
kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Kita akan merespon pembicaraan Mazmur kita yang terambil dari Kidung Muda-Mudi 77, bait yang pertama dan baitnya yang kelima, Gereja Bagai Batang. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai bergerak, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Tepat saja bergegap, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah pelabuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas berkat dan firman-Mu hari ini yang akan kami dengarkan ya Tuhan. Bukalah pintu hati kami, bukalah telinga kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melihat, mendengar, dan merasakan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Kiranya ya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu ini dapat memberikan firman-Mu agar dapat didengarkan dengan baik dan juga dapat dimengerti oleh adik-adik layan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk kita membacakan Alkitab yang terambil dari kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan 7. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya.
Adik-adik sudah pernah baca kitab Hagai sebelumnya? Ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Kasih penulang sedikit ya. Kalau untuk kitab Hagai adalah kitab di Perjanjian Lama yang menceritakan Nabi Hagai, di mana Nabi Hagai harus mengajak jemaat, memberikan semangat kembali untuk orang-orang yang baru saja pulang dari Babel atau setelah dibuang dari Babel. Mereka kembali ke negara mereka, orang-orang Yehuda ini yang sekarang kita kenal dengan orang-orang Yahudi. Mereka setelah kembali dari Babel menuju negaranya, mereka membangun kembali apa yang selama ini tertinggal, yaitu perumahan mereka, tempat tinggal mereka, tempat mereka berkomunitas, berkumpul sebagai orang-orang Yahudi. Di sini kitab Hagai mau menjelaskan bagaimana kita memiliki tanggung jawab. Setelah kita baca Hagai 1 ayat 1 sampai 7, di sana menceritakan bahwa Nabi Hagai dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk orang-orang Yehuda yang baru pulang dari Babel. Mereka ketika membangun negaranya kembali, membangun perumahannya kembali, Nabi Hagai menjadi perantara pesan dari Tuhan, pesan dari Allah, yaitu adalah bagaimana mereka harus kembali membangun bait Allah yang telah runtuh dari masa-masa sebelumnya. Bait Allah runtuh adik-adik. Sudah sempat dibangun kembali memang, tetapi harus diselesaikan karena bentuknya masih hanya fondasi, masih hanya runtuhan puing-puing yang masih tersisa. Nabi Hagai berperan sebagai sebagai nabi yang menyampaikan pesan Allah untuk kembali, ayo kita bangun kembali bait Allah ini sampai selesai. Kenapa? Karena yang kita tahu, rumah Tuhan, gereja, bait Allah adalah tempat untuk orang-orang berkumpul, memuliakan nama Tuhan, berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, berkumpul untuk mendengar Allah hadir di tengah-tengah mereka, merasakan bahwa Allah hidup bersama-sama dengan mereka. Bukan hanya kehidupan mereka sendiri untuk aktivitas, tetapi juga untuk bagaimana mereka tetap bersekutu dalam Tuhan. Nah, di sini yang mau diajak oleh Nabi Hagai adalah bagaimana kita orang-orang percaya, seperti contohnya orang-orang Yahudi yang baru saja pulang dari Babel ini, untuk kembali membangun semuanya itu. Nah, sekitar 15 tahun terbengkalai, tidak ada progres. Mungkin ini adalah waktu yang tepat, walaupun kita dilihat jelas di Alkitab di ayat yang kedua bahwa Tuhan tahu kalau orang-orang di sana berpikir ini mungkin belum saatnya untuk membangun bait Allah. Tetapi Allah berkata lain. Allah berpikir bahwa ini sudah saat yang tepat, ini sudah waktunya untuk kita memulai kembali pembangunan gereja, pembangunan bait Allah, pembangunan rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya orang tetap ingat kepada Tuhan, tetap ingat kepada Allah. Bagaimana mereka tetap beraktivitas, namun tetap mengutamakan Tuhan juga. Karena di ayat yang selanjutnya, seperti adik bisa lihat, di sana ada konsekuensi. Bagaimana disebutkan kalau kita makan tetapi tidak kenyang, kita minum tetapi kita tidak sampai puas. Kita memakai pakaian tetapi kita tidak merasa hangat atau tidak merasa panas. Kita bekerja untuk mencari upah, tetapi upah yang kita dapat masuk ke dalam pundi-pundi yang berlobang. Maksudnya apa adik-adik? Ketika kita hidup tanpa Tuhan, ketika kita melakukan aktivitas tanpa mengutamakan Tuhan, tanpa berdoa terlebih dahulu, tanpa berpikir bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatunya, kita akan merasa hidup kita sia-sia. Adik pernah nggak makan tapi nggak kenyang? Tapi kan kalau kita makan pasti harus kenyang dong, kecuali makannya sedikit. Bayangkan kalau adik sudah makan yang banyak, adik-adik sudah minum yang banyak, akan tetapi adik-adik tidak merasa kenyang dan tidak merasa puas. Adik-adik merasa kedinginan, lalu adik-adik pakai baju yang tebal. Adik-adik pakai sweater, adik-adik pakai jaket, tetapi tetap merasa kedinginan, adik-adik tidak merasa hangat. Bagaimana adik-adik nanti bekerja, mengumpulkan uang, tetapi uang yang adik-adik dapat tidak terasa, tidak cukup. Karena kita hidup
haruslah mengandalkan Tuhan, haruslah mengutamakan Tuhan. Kita diberikan waktu yang cukup adik-adik dalam hidup kita, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu adalah waktu yang diberikan Tuhan. Apakah dari sebanyak waktu itu adik masih merasa tidak cukup waktu untuk Tuhan? Mungkin 1 jam, 2 jam, atau 1 jam untuk menyelesaikan video YouTube ini? Kita seringkali merasa, nanti dululah gerejanya, nanti dululah buka ibadahnya, saya masih sibuk, atau pagi-paginya bangun, nantilah masih malas mandi. Kita diberikan waktu yang cukup untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Gak usah lama-lama adik-adik, kita bangun pagi kita langsung berdoa aja, itu udah waktu untuk mengutamakan Tuhan. Kita punya waktu yang khusus untuk Tuhan, lebih baik misalkan kita punya waktu untuk bersaat teduh setiap pagi, kita punya waktu untuk baca kitab. Itu adalah waktu kita untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita sebelum kita mulai aktivitas atau sebelum kita tidur, mungkin adik punya waktunya. Tidak masalah, yang penting sisihkan waktu, bukan sisakan waktu. Sisihkan adalah kita untuk mengutamakan hal tersebut. Kalau menyisakan waktu adalah kita meremehkan hal tersebut. Adik-adik menyisihkan atau menyisakan? Pasti kalian bisa jawab sendiri, tetapi kita balik lagi ke zaman Nabi Hagai saat itu. Orang-orang di sana ketika kembali dari Babel, ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka membangun rumahnya. Mereka memberikan tempat naungan yang cukup untuk mereka membangun kembali semuanya sampai rapi, sampai mereka lupa untuk membangun bait Allah. Padahal mereka tidak akan bebas kalau tidak ada penyertaan dari Tuhan. Kita tidak akan terlepas dari masalah-masalah kita kalau kita tidak dibantu, dibimbing oleh Tuhan. Pernah nggak adik punya masalah tetapi tidak selesai-selesai? Atau ada masalah, nanti dululah, diselesaikan nanti saja. Atau mungkin sudah selesai tapi masih ada yang mengganjal. Dipikirkan lagi, apakah adik-adik sudah berdoa sebelum menyelesaikan hal tersebut? Dipikirkan lagi, apakah adik-adik sudah meminta bimbingan Tuhan? Yang terpenting adalah bimbingan Tuhan adik-adik. Sebesar apapun masalah, ataupun masalah terkecil sekalipun, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan, Tuhan tolong ini saya sedang bermasalah, Tuhan pasti akan bantu. Kenapa? Karena Tuhan yang juga mempunyai hidup kita. Tuhan yang akan membantu setiap permasalahan kita, Tuhan yang akan memberikan solusi. Kita cukup mendengar apa yang Tuhan sampaikan ke kita. Masalah yang diberikan dalam hidup kita tidak akan terlepas dari juga bantuan Tuhan untuk menyelesaikannya. Tentu banyak pihak yang bisa membantu, seperti orang tua kita, teman terdekat kita, atau mungkin kakak layan kita. Kita bisa memiliki banyak orang yang ternyata menjadi orang yang juga membantu permasalahan kita. Orang yang Tuhan utus dalam hidup kita untuk membantu hidupmu, membantu hidup kita, membantu hidup adik-adik. Yaitu adalah bagaimana kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita tetap memiliki pikiran yang positif, tidak memberikan judgement atau memberikan hinaan kepada kita, tidak melabel kita dengan hal-hal negatif. Itu adalah contoh-contoh teman baik, lingkungan yang baik. Tetaplah seperti itu adik-adik, supaya apa? Ketika kita memiliki permasalahan, kita tahu kepada siapa kita harus minta tolong. Kepada Tuhan dulu pastinya, baru ke keluarga, ke teman, atau ke kakak kita, adik kita sharing. Bukan karena kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, tetapi bantuan Tuhan bisa datang dari mana saja. Oleh karena itu berdoa, minta bimbingan sama Tuhan, tetap kita menyelesaikan segala sesuatu hal, namun juga tetap didahului dengan doa kepada Tuhan. Kemudian, bagaimana sih kita tetap bisa membangun gereja seperti masa sekarang? Sama seperti kita diajak oleh Nabi Hagai untuk membangun gereja, membangun persekutuan. Yaitu adalah dengan kita berkontribusi positif di gereja. Melalui apa? Mungkin puji-pujian, mungkin aktif di pelayanan. Kita bisa minta kepada kakak lain kita, Kak, aku mau persembahan pujian dong buat di hari Minggu. Kak, aku mau jadi ini dong pendoa. Kak, aku mau ikut lihat ini dong aktivitasnya gimana sih, supaya kita tahu pelayanan apa yang bisa kita lakukan kepada gereja. Membangun gereja bukan hanya berarti
bikin semen terus kita pasang ke tembok atau kita ngecat gedung gereja. Pembangunan gereja sudah lebih daripada itu. Gedung gereja kita sudah jadi, tapi gereja akan terus berjalan karena gereja bukanlah gedungnya. Gereja itu orangnya, orang yang bersekutu, orang yang berkumpul, orang yang beribadah, di mana mereka semua menjadi satu, memuji memuliakan nama Tuhan untuk tetap dapat bersama-sama berkumpul dalam Tuhan. Itu yang terpenting adik-adik. Nah, dari sekian banyak aktivitas di gereja, adik-adik punya talenta apa? Bisa bernyanyi, atau bisa main musik, atau bisa bantu di videografi mungkin, atau bisa multimedia. Sekarang gereja kita juga membutuhkan banyak pelayanan adik-adik. Ketika nanti adik-adik tahu, oh saya bisanya di sini, oke, kita pelajari lebih baik, kita lebih pelajari apa yang kita bisa sekarang, supaya ketika nanti sudah saatnya dipanggil, adik-adik sudah mampu, adik-adik sudah bisa mengerjakan apapun yang diberikan tugas pelayanan kepada adik-adik. Tidak perlu repot-repot. Dengan mungkin kalian punya talenta bernyanyi, kalian bisa membantu kantoria setiap minggunya. Atau, Kak, aku bisa main gitar, Kak, aku bisa main piano. Boleh nggak aku jadi pembimbing musiknya? Boleh. Kenapa tidak? Itulah yang menjadi kontribusi positif untuk gereja. Kontribusi positif membangun gereja. Bukan karena kita mau untuk membangun gereja ini, tetapi memang dalam diri kita harus ada kontribusi positif yang kita berikan kepada gereja. Ingat adik-adik, semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Semua yang kita, talenta yang kita punya, asalnya dari Tuhan. Yuk, kita kasih waktu buat Tuhan. Kita sadar talenta kita apa, dan kita yang berikan yang terbaik untuk Tuhan. 3 hal ini mungkin kita bisa jadikan motivasi untuk kita nantinya berkontribusi pelayanan di gereja, berkontribusi positif, agar setiap hidup kita, waktu kita berikan kepada Tuhan. Adik-adik jangan lupa, apapun yang diberikan ke dalam kehidupan kita kembalikan lagi untuk Tuhan, kita berikan yang terbaik, agar setiap orang memiliki waktu yang cukup menerima berkat, mendapatkan berkat, dan menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merespon, kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 257, baitnya yang pertama dan yang kedua, Aku Gereja dan Kau Pun Gereja, yang akan diawali dengan persembahan pujian instrumental dari Yosi dan Aurel.
masuk dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Sekarang kami akan berdoa untuk berkat karunia Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kakak layan, berikanlah mereka kesabaran dan kebijaksanaan dalam mengajar kami ya Tuhan. Berkati kami juga di kelayan, agar kiranya bisa mendengarkan kakak layan dengan baik ya Tuhan. Berkati kami juga program-program yang susah disusun oleh kakak layan ya Tuhan, kiranya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk gereja-gereja di dunia, khususnya gereja GPB Yudea Tangerang. Berkati gereja ini Tuhan agar dapat menjadi saluran berkat bagi jemaatnya maupun lingkungan sekitarnya. Berkati juga para pendeta dan majelis-majelis yang bertugas di hari ini maupun di minggu-minggu selanjutnya, agar dapat diberikan oleh-Mu kesehatan dan kekuatan dan dilindungi serta dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19 ini. Berkati juga para jemaat-jemaatnya Tuhan, agar dapat tetap bisa beribadah di hari Minggu walaupun di tengah pandemi ini. Berkati mereka, lindungi mereka dan jauhkan mereka dari wabah penyakit COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Allah Bapa kami yang ke dalam surga ya Tuhan, berkatilah Tuhan. Pada hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, supaya bangsa negara kami agar rukun terus ya Tuhan, tidak ada keributan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Presiden ya Tuhan, semoga Presiden ingin bisa mengatur bangsa dan masyarakat dengan benar ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah polisi, tentara-tentaranya ya Tuhan, supaya dia bisa mengatur tidak ada keributan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin berdoa Bapa bagi adik-adik layan kami dimanapun mereka berada, dalam setiap permasalahan kehidupan yang mereka alami dalam keseharian mereka ya Bapa. Kiranya Engkau membantu mereka ya Tuhan dalam apapun yang mereka pergumulkan dalam kehidupan mereka, baik di keluarga mereka masing-masing, baik di lingkungan mereka dan dimanapun mereka berada. Tuhan yang paling tahu Tuhan apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang paling tahu jalan keluar yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa mereka dapat melalui setiap permasalahan apapun itu, asalkan mereka dapat terus berpegang teguh kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa ya Bapa berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, dalam keseharian dan aktivitas yang mereka lakukan ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam keseharian mereka di rumah, apapun itu ya Tuhan. Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang berkati mereka ya Tuhan. Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan, Tuhan juga yang selalu mencukupkan kebutuhan dan apapun itu ya Tuhan membagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberikan orang tua yang begitu mengasihi kami ya Tuhan, yang selalu membesarkan kami dari kami kecil sampai kami sedewasa sebesar ini. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa ya Tuhan atas kesalahan yang mungkin banyak kami lakukan ya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam waktu-waktu kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan, baik kesalahan disengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Bantu kami untuk menjadi pemuda teruna yang lebih berani ya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lebih benar ya Tuhan. Bantu kami untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Bantu kami untuk mengubah diri kami, untuk kami dapat mengembangkan apa yang kami dapat lakukan bagi sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Begitu banyak permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan selalu mengetahui, bahwa Tuhan selalu ada untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
sampai Adik-adik, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Maka sebelum itu dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kiranya Tuhan berkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Kita akan sama-sama memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 433, baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar dipuji tiap orang hidupnya. Berkat pada Tuhanku ku beri persembahan bagi. Janda miskin pun layak persembahkan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita sama-sama berdiri untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh sama-sama beribadah online Tuhan. Kami juga mau mendoakan Tuhan untuk persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati untuk tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Engkau limpahkan kembali berkat untuk mereka ya Tuhan. Sehingga persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam Warta Persekutuan Taruna. Yang pertama, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Yang kedua, terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah pelayanan pagi hari ini, yaitu adik Kefas, adik Farel, adik Ronald, adik Angel, dan persembahan pujian juga dari adik Aurel dan Yosi. Yang ketiga, jangan lupa untuk adik-adik tetap mengisi form presensi yang ada di description box. Dan yang terakhir, yang paling penting, jangan lupa juga adik-adik untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada ya. Seperti selalu menggunakan masker saat adik-adik di luar rumah, selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan, juga selalu menjaga pola makan yang sehat, dan selalu rajin berolahraga. Demikian Warta PT pada minggu hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, sebelum kita kembali ke aktivitas kita di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 256 bait 1 dan bait 3, yaitu dengan judul Kita Satu di Dalam Tuhan. Adik-adik, GPIB membutuhkanmu. Iya, kamu dengan talenta yang kamu punya. Bernyanyi, bermain musik, di bidang multimedia, di bidang olahraga,
di bidang banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk gereja ini dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk kontribusi positif. Mari kita sama-sama membangun gereja. Kita pasti bisa untuk merayakan ulang tahun GPIB yang 72. Mari kita dalam doa untuk mengingat kembali apa yang telah kita lakukan dan akan kita laksanakan di hari-hari ke depan dalam bantuan, dalam bimbingan, dalam kuasa Roh Kudus melalui Yesus Kristus. Kita dalam doa. Allah Bapa kami yang tetap di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala hari yang telah kami jalani, susah maupun senang, baik maupun buruk. Tuhan, kami percaya setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami adalah juga campur tangan Tuhan, mengajarkan kepada kami bagaimana kami menjalani hari-hari. Dengan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami percaya apapun kejadian dalam hidup kami mampu melaluinya. Kami mampu karena Roh Kudus juga membimbing kami. Kami mampu karena juga pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati setiap kami dalam masa-masa seperti ini, dalam masa pandemi ini ya Tuhan, di mana kami juga harus berkutat dengan tugas-tugas online di sekolah kami juga harus memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah, dimanapun kami berada ya Tuhan, Kau juga berkati kami. Berikan kami keselamatan ya Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan orang tua kami segala hal yang cukup untuk setiap harinya. Tuhan, biarkanlah saudara-saudara kami juga memiliki hal yang sama, memiliki berkat yang berlimpah seperti Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau mengucap syukur ya Tuhan atas ulang tahun ke-72 GPIB di tengah-tengah Indonesia. Kiranya Engkau ya Tuhan tetap menjadi pemimpin atas segala pemimpin di GPIB. Biarlah ya Tuhan pelayanan GPIB dapat menjadi berkat bagi semua orang. Biarlah ya Tuhan jemaat-jemaat GPIB semakin berkembang dan kami dapat terus memuji memuliakan nama Tuhan dalam nanggungan besar, dalam pujian-pujian besar, dalam suara-suara kami, pelayanan kami, jemaat GPIB di seluruh Indonesia. Terima kasih ya Yesus. Biarlah ya Tuhan kehidupan kami Engkau sajikan hal yang berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah apapun yang menjadi aktivitas kami ya Tuhan, Engkau selesaikan dengan sempurna karena kami percaya Tuhan, kami tidak akan hidup sempurna tanpa penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami menjalankan hidup kami hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga kalian selalu sehat. Semoga kalian selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah kalian. Semoga kalian tetap bersemangat. Apapun aktivitas kalian tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan jangan lupa berdoa sebelum berangkat, pakai masker saat keluar. Dadah.